Informasi lainnya, Saudara, mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terkait cuitan Natalius Pigai di media sosial yang dianggap mengandung ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kelompok Barisan Relawan Nusantara atau Baranusa pada Senin siang melaporkan Natalius Pigai ke Polda Metro Jaya dengan membawa bukti hasil tangkap layar media sosial. Baranusa menilai cuitan Natalius Pigai terhadap Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengandung rasisme, provokasi, dan ujaran kebencian. Ya, ada bahasa-bahasa rasis juga lah gitu. Dan ini menurut kami sangat membahayakan posisi keutuhan negara, persatuan bangsa. Gitu. Karena ini sangat rentan, bahasa seperti ini tuh sangat rentan. Susah payah kita bangun negara Indonesia, ya kan, menyatukan berbagai macam perbedaan, keberagaman, kemudian ya ada orang seperti ini kan menjadi sebuah ancaman gitu kan. Pada 1 Oktober, Natalius Pigai mengunggah video kunjungan Ganjar Pranowo ke Papua yang memuji makanan khas Papua. Natalius Pigai membubuhkan tulisan, "Jangan percaya orang Jawa Tengah Ganjar dan Jokowi." Pigai kemudian mengkaitkannya dengan kasus kekerasan di Papua. Informasi terkini pelaporan mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai di Mapolda Metro Jaya akan disampaikan jurnalis Kompas TV dan Putu Trisnanda. Selamat petang, Putu. Jadi bagaimana respons kepolisian terkait laporan atas Natalius Pigai? Ya, selamat sore Ibrahim dan juga saudara. Sebetulnya kalau berbicara terkait dengan laporan yang kemudian dilayangkan ke Polda Metro Jaya, terbaru ini diketahui bahwa laporan tersebut ditolak oleh pihak penyidik di Polda Metro Jaya. Mengapa? Tadi disampaikan langsung oleh Ketua Umum Baranusa ataupun juga Barisan Relawan Nusantara, Adi Kurniawan, tadi menjelaskan ada beberapa pertimbangan yang kemudian membuat penyidik Polda Metro Jaya ini merasa bukan batasan ataupun juga tidak masuk pada ranah penyidikan yang bisa ditangani oleh para kepolisian yang ada di Polda Metro Jaya, melainkan di Bareskrim Mabes Polri. Terkait dengan hal ini, pertimbangan yang pertama adalah berkaitan dengan subjek yang kemudian dilaporkan, terkait subjek yang kemudian bersengketa begitu, di mana disampaikan bahwa diduga ada ujaran kebencian yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, kemudian juga kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berbicara terkait dengan kedua sosok tersebut, ini merupakan isu nasional, di mana yang satu merupakan kepala negara, kemudian yang satu lagi merupakan kepala daerah yang berasal dari Jawa Tengah, sehingga ranah hukumnya seharusnya ini sudah ditangani oleh pihak dari Bareskrim Mabes Polri. Terbaru tadi kami juga mencoba mengkonfirmasi apakah kemudian laporan tersebut sudah dilayangkan kepada Bareskrim Polri yang kemudian juga perlu berkonsultasi lebih lanjut. Kami mendapatkan informasi bahwa nantinya dalam waktu secepatnya laporan tersebut akan disampaikan. Kapan detailnya kami belum mengantongi informasi tersebut, dan kami juga masih menunggu bagaimana kemudian proses hukum ini akan terus, bagaimana kelanjutan dari proses hukum ini. Lalu kemudian kalau berbicara terkait dengan laporannya sendiri, Ibrahim dan juga saudara, seperti yang juga sudah diinformasikan selama beberapa hari ini, bahwa ada 5 poin yang kemudian digarisbawahi oleh Baranusa. Yakni pertama, diduga cuitan yang ditulis ataupun juga diunggah oleh Natalius Pigai ini mengandung unsur pelanggaran Undang-Undang ITE, provokasi, kemudian juga ada ujaran kebencian, ada perbuatan tidak menyenangkan, dan juga ada penghinaan kepada kepala negara. Meskipun hal ini sudah kemudian dibantah oleh Natalius Pigai beberapa waktu lalu, menyampaikan bahwa ia hanya menyampaikan kritik terhadap bagaimana kemudian kepemimpinan ataupun juga politik di Indonesia, dan tidak ada niat untuk kemudian menyampaikan ujaran-ujaran yang bernada rasisme. Tetapi jika nantinya laporan dari Baranusa ini diterima oleh penyidik di Bareskrim Mabes Polri, tentu saja proses hukum ini akan terus berjalan. Kita masih sama-sama menunggu, Ibrahim dan juga saudara, bagaimana kemudian proses hukumnya, apakah nanti akan dalam waktu dekat diterima. Tentu saja kalau diterima nanti akan ada saksi-saksi dan juga barang bukti yang harus kemudian diserahkan untuk diperiksa lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Ibrahim. Baik, jadi artinya ditolak di Mapolda Metro Jaya dan rencananya akan dalam waktu dekat ya akan dilaporkan kepada
Barreskrim Mabes Polri. Putu, sedikit saja, tadi bukti apa saja sebetulnya yang disertakan oleh Baranusa, artinya bukti juga yang sama akan dibawa ke Barreskrim nanti? Ya, kalau yang tadi dibawa memang yang disampaikan kepada awak media yang secara rinci begitu tidak disampaikan seluruhnya, tetapi yang utama adalah tangkapan layar ataupun juga screenshot cuitan yang sudah diunggah oleh Natalius Pigai sebelumnya terkait dengan bagaimana ataupun juga momen di mana Presiden Joko Widodo bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini mencicipi salah satu makanan khas Papua yang kemudian diberikan imbuhan kalimat dari Natalius Pigai. Ini yang kemudian disampaikan, tetapi apakah nanti akan ditambah lagi barang buktinya, ini yang masih kita tunggu sama-sama, Ibrahim. Baik, terima kasih Putu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari Mapolda Metro Jaya. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Polisi menyebut perusakan kantor desa Bojongkoneng Kabupaten Bogor, Jawa Barat terkait lahan yang dikelola oleh Sentul City. Sebelumnya, lebih dari 180 warga Bojongkoneng sudah mengadukan sengketa lahan ini ke Komnas HAM. Perusakan kantor desa Bojongkoneng terjadi pada Sabtu lalu. Penyelidikan tengah dilakukan polisi. Diduga ada provokator yang memancing warga untuk merusak kantor desa. Sebelumnya warga menuntut pihak Sentul City menghentikan pengolahan atas tanah garapan yang mereka kelola. Provokasi dari masyarakat sehingga terjadi perusakan tersebut. Ini diawali dari adanya pihak Sentul City yang mau melaksanakan pengolahan lahannya. Ini lahan yang sudah dikuasai dan memang benar-benar lahan Sentul City mau dilakukan pengolahan lahan, namun ada di lokasi RT 1 RW 11 di Bojongkoneng sana. Namun ada beberapa warga yang bukan dari RW tersebut, yang bukan dari daerah tersebut, yang pastinya di RW 8, ini melakukan provokasi. Ada beberapa orang melakukan provokasi terhadap massa